Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 9 Zahir Accounting, kita masuk ke studi kasus perusahaan jasa ya. Karena kan sebelumnya kita perusahaannya dagang ya. Di sini di sini kita disuruh buat database perusahaan baru namanya CV Pusat Beauty dengan alamat ini. Di sini sih bidang usahanya penyewaan busana pengantin ya. Cuma nanti kita lihat pengisian datanya seperti apa. Ini kebijakannya seperti biasa, periode akuntansinya 1 Januari sampai 30 Desember 2020, mata uangnya rupiah, ada PPN, nanti juga bisa ada termin pembayarannya 2/10 N/30, lalu di sini untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayarnya pakai kas kecil, kalau di atas itu berarti di sini bank ya berarti. Dan ada bukti kas keluarnya juga. Lalu di sini ada penjualannya. Agak bingung sih ini penjualannya apa ya? Karena kan tadi dia jasa. Berarti kan yang dia dia jual sebenarnya jasa kan ya? Ada piutangnya, lalu di sini ada penerimaan kas seperti biasa. Instruksinya di sini, anggaplah pekerjaan kita adalah staf pembukuan dari CV Pusat Beauty. Tugasnya membuat database perusahaan baru, membuat data master persiapan transaksi, menginput transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan penyesuaiannya, dan cetak laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Di sini masih pakai yang perdagangan umum ya, walaupun dia perusahaan jasa, tapi di sini perdagangan umum. Nanti kita lihat settingannya sepertinya sama aja kayak yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Harta tetap, nah ini kan sama. Ini saldo awalnya dan saldo awal piutang, hutang. Oke, berarti pertemuan 9-nya hanya sampai isi saldo awal hutang ya. Kita buat dulu CV Pusat Beauty, alamatnya Jalan Soleh Iskandar nomor 13D, RT 01, RW 10. Kota Bogor. Kayaknya ini nggak cukup ya. Di sini ada nggak kotanya? Kayaknya nggak ada ya di sini Bogor. Jawa Barat nggak ada juga. Oke, berarti ini jangan Kota Bogor ya. Di situ dibilangnya Kota Bogor dan nanti pilihnya yang Jakarta aja. Kosong dua lima satu satu tiga satu dua satu satu sembilan. Oh, kalau Jakarta berarti 021 ya. Anggaplah seperti ini teksnya belakangnya 8. Emailnya beauty.pusat@gmail.co.id. Websitenya pbeauty.com.
Tetep ya berarti tadi kan dimintanya Januari ya? Januari sampai Desember 2020. Di modul sih dibilangnya tetap perdagangan umum ya. Di sini karena jasanya itu hanya jasa ini nih, jasa forwarding, kontraktor, lembaga kursus, jasa travel. Jadi kita pakai yang perdagangan umum aja. Tapi ya jenis usahanya perdagangan umum tadi. Lalu di sini kayaknya sama aja ya. Paling PPN itu kan VAT ya. VAT kan value added tax sama aja pajak pertambahan nilai. Jadi mungkin kita tinggal edit aja nanti namanya dari VAT, pajak, VAT. Coba kita edit PPN, pajak pertambahan nilai. Selanjutnya di sini kerjakan oh data customer ya berarti. Data-data di sini yang mana ya? Data rekening. Tutup data nama dan alamat. Data nama alamat yang pertama customer C-001 namanya yang kedua customer juga. Jalan Sanur. Lalu data kedua di sini ada vendor atau supplier ya berarti. P001 P002.
Oh, 16B. 16B Bekasi. Setrip 003 PT Oi Industries vendor. Oke, selanjutnya diminta untuk buat data employee. Ini pajak tadi kita udah ya. Kalau misalkan kita bikin pajak baru, kan kita bingung tuh masukin ke akun mana. Jadi lebih baik yang VAT-nya aja yang tadi kita edit. Kita jadi udah nggak usah mikirin nyambungnya ke akun mana. Jadi tinggal ganti nama aja karena sama aja dia 10% juga. Lalu data pegawai. Yang mana? Nomor telepon ya. Oh, di sini. 0813 8978 0988 strip 002. Ini nomor teleponnya 0857 8765 0987. Bagian operasional. Oke, sudah semua. Tadi pajak nggak usah ya, berarti karena kita sudah ada tuh data pajaknya. Yang tadi, ini sama kan 10%. Selanjutnya, data harta tetap. Peralatan kantor operasional satu buah mobil Grand Max dengan harga beli 125 juta. Nilai residunya kosong, dibeli pada 31 Desember 2019 dengan nilai manfaat 10 tahun. Kalau nggak salah data harta tetap itu sini ya berarti. Namanya mobil Grand Max. Untuk kelompoknya kendaraan berarti ya. Umur ekonomisnya tadi 10 tahun. Metodenya garis lurus. Ini nyambungnya berarti ke bentar, kita cek yang pertemuan awal berarti ya. Mana ya? Ini mobil Grand Max. Kita buat baru di sini kendaraan nyambungnya ke kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan sama penyusutan kendaraan. Kalau akunnya nggak ada, berarti kita buat otomatis ya. Kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan dan penyusutan kendaraan.
kendaraan. Ini kendaraan ada, lalu akumulasi penyusutan kendaraan, ini ada, sama yang ini penyusutan kendaraan. Penyusutan kendaraan. Mana ya? Penyusutan kendaraan. Tadi tanggal belinya tanggal berapa ya? Tanggal belinya 31 Desember 2019. 31/12/2019. Harga belinya itu 125 juta. Nilai residunya kosong. Umur ekonomisnya 10 tahun. Di sini udah ya berarti terekam. Lalu yang kedua, busana pengantin yang dapat disewakan. Dibeli pada tanggal 1 Januari 2019 dengan total segini. Masa manfaat 2 tahun, nilai residunya kosong. Berarti tadi busana pengantin ya? Busana pengantin kalau busana pengantin berarti akunnya apa ya dia? Karena ini dapat disewakan. Kalau misalnya tadi kan garis lurus ya? Metode garis lurus. Oh, berarti dia kelompoknya karena ini disewakan kan ya? Perusahaan memiliki busana pengantin yang dapat disewakan. Berarti kalau kelompoknya pakaian sewa, tadi umurnya 2 tahun, harta ya berarti masuk ke mana dia? Karena disewakan. Sebelumnya kita punya contoh apa ya? Contohnya di sini meja komputer, peralatan. Oh, hanya itu aja. Mana tadi? Hanya mobil Grand Max. Mana ya soalnya? Nah, ini dia hanya mobil Grand Max dan meja komputer. Kalau si busana pengantin yang dapat disewakan, itu kayaknya nggak mungkin peralatan. Bentar. Karena di sini kita nggak ada kan kalau yang ada, akumulasi penyusutannya dan akun penyusutannya, itu hanya ada kendaraan, lalu, eee, mesin dan peralatan ya kalau nggak salah. Nih ada bangunan, dia ada akumulasi penyusutan bangunan, mesin dan peralatan ada akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Mebel dan alat tulis kantor dia juga ada akumulasi penyusutannya, lalu tadi ini kendaraan ada akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, di sini kita masuknya ke harta lainnya aja ya. Harta lainnya karena dia ada akumulasi penyusutan
harta lainnya. Ini akumulasi penyusutan harta lainnya dan yang ini penyusutan harta lainnya. Mana tadi? Oh ini. Oke, kita rekam. Masuk sini aja ya berarti. Ini dibeli pada tanggal 1 Januari 01/01/2019. Harga belinya di sini 16.750.000. Masa manfaatnya 2 tahun, nilai residunya kosong. Oke, selanjutnya di sini, nah tadi pertemuan 9, saldo awal. Mudah-mudahan sih akunnya ada semua ya. Oh, di sini ternyata ada busana nih. Tadi kan kita harta lainnya ya, berarti bisa diubah nggak ya? Karena dia busana akumulasi penyusutan busana. Kalau misalnya si harta lainnya tadi, kita edit, harta lainnya. Harta lainnya bisa kita edit ya. Tadi busana ya? Oke, bisa. Akumulasi penyusutan harta lainnya kita ganti juga akumulasi penyusutan busana berarti. Karena di soalnya terbalik ya, harusnya ada pengeditan akun dulu baru saldo awal, jadi kita biar nggak salah akun. Lalu penyusutan harta lainnya kita ubah jadi penyusutan. Berarti tadi itu mana ya? Harta tetap. Busana pengantin, di sini kalau kita bisa edit. Nih, oh bisa diedit ya? Ini kita edit coba. Ini udah busana semua ya, berarti ini kita ganti aja jadi busana. Oh ini masih pakaian sewa. Kita ganti kendaraan dulu coba. Oke, baru kita ganti busana. Oke, udah kategorinya busana. Lalu tadi apa ya? Kayaknya ada semua ini akunnya kecuali tadi bank mungkin diganti jadi bank BCA ya. Tadi kan ini busana udah. Coba kita cek bank. Oke, ini jadi bank BCA. Saldo awal akun yang pertama ada kas 4.500.000, lalu bank BCA 25.500.000, piutang dagang. Oh, di sini dia piutang dagang ya, bukan piutang usaha. Ya udah nanti kita tinggal ganti. Piutang usaha 9 juta. Lalu asuransi dibayar di muka. Di sini ada nggak ya? Asuransi dibayar di muka ada 2.250.000. Oke, lalu kendaraan 125 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan.
lalu busana 16.750, akumulasi penyusutan busana 8.375, lalu hutang dagang, ini kita pakai hutang usaha dulu ya, nanti kita ganti. Jadi yang tadi piutang usaha untuk piutang dagang, hutang usaha untuk hutang dagang. 7.500.000, lalu hutang gaji 2 juta, lalu hutang bank 65 juta, modal di setor 56.500.000, laba ditahan. Bentar, ini kayaknya ada yang salah sebentar. Ini 87. Dia bilang 87.625. Ada minus 14.750.000. Kita cek. Ini udah. Yang biasanya pakai tanda strip atau tanda minus itu yang mana ya? Akumulasi ya kalau nggak salah ya. Nah, iya akumulasi di sini harusnya minus ya. Harusnya dipakai tanda kurung tapi yang tadi tuh enggak. Jadi ada kesalahan input. Tadi mana pertemuan 9. Tadi akumulasi yang ini sama yang ini berarti dikasih minus depannya. Coba akumulasi. Akumulasi ini. Berarti harusnya sama yang ini. Kayaknya masih ada kurang juga nih angkanya. Malah tambah banyak minusnya. Oke, kita ulang. Kasnya 4.500.000, Bank BCA 25.500.000, piutang usahanya 9 juta, asuransi dibayar di mukanya 2.250.000, benar. Lalu kendaraan 125 juta, akumulasinya 12.500.000, busana 16.750.000, akumulasi penyusutan busana minus 8.375.000. Berarti yang ini udah sama ya. Yang di sini udah sama. Kita coba yang ini. Hutang dagang 7.500.000, hutang gaji 2 juta, hutang bank 65 juta, modal di store. Oh, sebentar. Modal. Di sini ada modal nggak ya? Jadi di sini ada modal. Di sini ada modal 56.500.000. Ada modal di setor 31.125.000. Berarti si 56 jutanya harusnya ada di modal, bukan di modal di setor. Yang ini. Tapi di sini nggak ada modal.
Modal itu ini ya, 31 ya? Coba misal kita batal dulu ya. Modal, modal disetor, klasifikasinya modal, berarti coba kita tambahkan lagi namanya modal ya? Klasifikasinya modal, mana tadi modal? Di sini berarti modalnya bukan, oh yang 56 juta, jadi ini dikosongin dulu. Modalnya 56.500. 56.500. Lalu modal disetor mana? Modal disetor 31 juta. Kayaknya masih ada salah juga nih. 31.125. Nah, ada modal ditahan. Berarti laba ditahan maksudnya. Laba ditahan 87.625.000. Ini jumlahnya sama nih. Kita cek dulu. Kalau kita input laba itu pakai minus atau enggak? Yang pakai minus itu cadangan kerugian. Oh, ini dia enggak ya? Cadangan kerugian, lalu ada akumulasi, hanya ini aja yang minus. Tapi ini angkanya pas banget sama soalnya. Sebentar. Oke, ini kan sama ya. Kayaknya memang di modulnya ini ada kesalahan. Mana tadi pertemuan 9. Kayaknya ada kesalahan untuk saldo awal akunnya. Jadi di sini saya buat laba ditahannya nggak ada ya, karena biar dia balance. Ini kan sama ya dengan yang ini ya. Kalau misal kita nol, kita jadi nol bisa nggak ya? Atau malah tambah banyak? Nah, ini kan udah balance kalau jadi nol. Sepertinya memang di soalnya ada yang salah, jadi saya buat seperti ini aja. Ada modal dan juga ada modal disetor. Jadi bedanya yang ini kita nggak pakai. Ini dijadiin nol aja biar balance. Kita rekam, sudah balance ya. Di sini karena tadi si laba ditahannya dijadikan nol. Oke, selanjutnya saldo awal piutang dan juga hutang. Oh, berarti hanya sampai saldo awal ya tadi. Mana tadi? Saldo awal piutang pertama ke
Harum manis akhir Desember, voice-nya INVC-01, 5 juta. Oh, dia beda ya? Bentar, tanggalnya beda. Ini tadi saya pilihnya 2019 ya, bukan 2018. Ini 5 November 2019. 5 November 2019. INVC-02, pesan 4 juta. Lalu untuk saldo awal hutang usahanya, ini tanggal 3 November 2018 kok ya? Harusnya 2019 ini. Karena kan tadi pembukuannya tahun 2020. Berarti kita ambil yang 2019 aja ya. Tanggal 3 November 2019. Lihat ya, ini 2018 semua soalnya. Kita jadiin 2019. Lalu nomor invoice-nya IN VV strip 01 sebesar 2.800.000. Ini 25 November. Rp3.500.000. PT Chloe Industri di sini 10 Desember. 10 Desember INVV strip 03 sebesar 1.200.000. Total 7.500.000 ya. Mak, sudah ditutup. Karena pertemuan 9 hanya sampai sini, ini nanti lanjutannya di pertemuan 10, maka ini kita backup ya. Oke, sekian untuk pertemuan 9, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.